Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Helmi Faisal dalam HF Channel. Dan sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa di channel ini kami menyediakan berbagai macam informasi-informasi yang bersifat edukatif. Tentu informasi ini mudah-mudahan berguna bagi Bapak dan Ibu serta keluarga di rumah untuk setidaknya menjadi satu informasi tambahan yang tentu akan melengkapi mengisi hari-hari Anda semuanya. Dan topik pada kali ini adalah sesuatu yang mungkin sangat bermakna dan berarti terutama bagi para ibu-ibu, karena sesaat lagi co-host saya, yaitu istri saya sendiri, Santi Anissa Helmi Faisal, akan memandu diskusi penting dengan salah seorang dokter ahli kandungan, yaitu Dr. Krishna SPOG. Beliau adalah dokter ahli kandungan dari Universitas Airlangga Surabaya, yang nanti dalam topik kali ini kita akan membahas tentang reproduksi, bagaimana itu menjaga usia kehamilan, juga hal ihwal bagaimana tentang fertilitas, dan tentu berbagai macam informasi bagi ibu-ibu yang tentu nanti ingin melahirkan anaknya dengan sehat, sekaligus juga menjaga di dalam usia kandungan. Mudah-mudahan informasi ini akan sangat berarti. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti diskusi santai pada kali ini dengan topik reproduksi. Selamat menyaksikan. Halo guys, sebelum lanjut ke nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya, like, beri komen, dan share kepada kawan dan keluarga Anda. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi barengan saya di sini ya. Kali ini seperti yang udah kita janjikan, yang seperti udah saya janjikan kemarin, kita bakalan ngobrol lengkap tuntas tentang kehamilan, fertilitas, atau juga tentang reproduksi. Dan tentunya pastinya ada narasumber yang oke banget, yang keren banget, yang hits banget. Ada Dr. Krishna, spesialis obgyn di sini. Pagi, Momi. Pagi. Oke, Dr. Krishna ini selain sebagai salah satu spesialis obgyn yang udah ngetop banget deh pokoknya, he also my best friend, and we've been best friend for more than 50 years. Yes, of course. Alhamdulillah banget, ini di kehamilan yang ini sekarang nih Dr. Krishna berkesempatan untuk nengokin Bumil yang sudah masuk 28 minggu ini. Dan sekarang kita ngobrol-ngobrol karena saya buka kemarin ya kuesioner di Instagram di @shf_82 dok. Ya. Apakah ada ibu-ibu yang kepengen curhat, sekedar curhat, atau mungkin kepengen tanya-tanya apa gitu, karena kan kalau di suasana pandemi kayak gini kan kayaknya kalau beban itu juga salah satu yang paling berat dirasakan oleh para ibu hamil. Ya, betul sekali ya, betul. Karena untuk konsultasi sendiri juga terbatas kesempatannya ke rumah sakit ataupun bertemu dengan dokter spesialis obgyn. Nah, sekarang sudah kita hadirkan di sini. Sebelumnya, supaya kenal tak kenal maka tak sayang ya. Kalau untuk Dr. Krishna sendiri, beliau adalah dokter lulusan UNER. Beliau lahir di Sidoarjo tanggal 9 November tahun 1983. Ya, menyelesaikan pendidikan dokter umum tahun 2007 di Universitas Airlangga dan menyelesaikan spesialis obgyn atau spesialis kandungannya juga di Universitas Airlangga pada tahun 2018. Sekarang beliau praktek di RSU Al Islam Krian Sidoarjo. Kembali ke kampung halaman. Kembali ke kampung halaman, Momi. Gitu ya. Iya. Nah,
Dokter Krisna sendiri sebelumnya sudah pernah juga sampai praktek di Palu ya? Ya, Dok, ya? jadi wajib kerja dokter spesialis. Wajib kerja dokter spesialis. Di Palu Tapi selama 1 tahun. di sana juga kuliah aja atau juga langsung praktek dengan ibu-ibu yang promil ataupun yang udah hamil nih, Dok? Sudah selesai kuliahnya, sudah selesai, sudah wisuda, sudah spesialis. Berangkat ke Palu. Ya, waktu gempa itu Momi, waktu gempa dahsyat di Palu itu, waduh, suasananya hancur porak-poranda. Gitu ya, ya semacam pengabdian masyarakat lah ya. Alhamdulillah dokter bisa hadir di sana ya, untuk memberikan semangat ya pada ibu-ibu yang sedang hamil ataupun yang ingin promil ya, karena kalau spesialis obgyn dan kandungan ini sepengetahuan saya bidangnya adalah tentang kehamilan, tentang fertilitas ya dok ya, dan juga reproduksi, organ reproduksi ya, pastinya. Jadi begini nih dokter Krisna, kemarin saya membuka kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya melalui Instagram saya. Ya. Momi kan selebgram memang. Asya Azza itu kan sudah yang pasti tahu semua. Balita kembar itu, Asya dan Azza ya, kalau mominya ibu rumah tangga. Sebelumnya ini perlu diketahui bahwa saya bersama dengan Dokter Krisna juga kuliahnya waktu itu di Fakultas Kedokteran Umum ya, kita ya. Di UNER, tapi beda nasib ya. Beliau Dokter Obgyn Hits, ya kita, beliau selebgram hits. Ya toh. Kita ibu rumah tangga ngurusin balita yang alhamdulillah lumayan hits katanya ya. Oke. Kita langsung aja ya dok ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk kemarin melalui Instagram saya. Ya. Ini ada dari Mom Fari, kita sebut aja ya, Mom Fari gitu boleh, ya. Assalamualaikum Momisan. Waalaikumsalam. Pas sekali saya Farida 21 tahun belum menikah. Ya, saya mau tanya tapi bukan masalah kandungan. Jadi saya punya keluhan jarang haid. Selama 4-5 tahun terakhir. Ini nggak disebutkan jarang haidnya ini gimana nih? Nggak setiap bulan atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau nggak rutin ya? Kemarin hari Kamis saya periksa ke dokter kandungan, ke obgyn ya, dan di USG katanya sel telur saya kecil makanya saya jarang haid. Ya, pertanyaannya apakah ini bahaya dan harus segera diobati, Mom? Apakah itu yang suatu saat akan membuat saya sulit punya keturunan ketika sudah menikah? Bagaimana tuh dok? Monggo. Ya. Baik, Mbak Fari belum menikah 21 tahun. 21 tahun dok, punya masalah keluhan jarang haid 4-5 tahun terakhir. Jarang haid. Ya, tapi betul. Tidak disebutkan jarang haidnya ini apakah 1 bulan haid kemudian 2 bulan nggak haid atau tidak teratur, ini tidak disebutkan. Tapi secara garis besarnya bagaimana nih dok? Pengaruh haid yang tidak teratur ya dengan probabilitas kemungkinan seorang tingkat kesuburan wanita punya anak. Ya, gimana tuh dok? Ya, jadi kalau dikatakan dia jarang haid atau tidak haid sama sekali, itu ada kemungkinan memang nanti ada hubungannya, ada suatu penyakit yang namanya PCOS, Mami. PCOS. Jadi ya Polycystic Ovarium Syndrome. Oh baik. Ya, jadi tandanya memang salah satunya adalah dia akan jarang haid. Kemudian begitu di USG oleh dokter kandungan, sel-sel telur atau sel ovumnya itu dia kecil-kecil. Nah, kecil-kecil jumlahnya cukup banyak dan kalau diukur dengan USG yang lewat transvaginal itu diameternya sekitar 6 mm saja. Meskipun itu sudah dikasih obat untuk pembesar telur, itu tetap kecil-kecil. Itu yang membuat akhirnya tidak ada sel telur satu yang besar, yang dominan. Namanya itu follicle dead graft. Itu yang nantinya akan ovulasi, akan pecah setiap bulannya. Kalau tidak dibuahi ya dok? Iya, kalau tidak ada sel sperma yang membuahi, dia akan pecah. Itu yang menjadi sel telur yang bisa dibuahi sperma nanti. Tapi pada pasien-pasien dengan kelainan PCOS ini memang dia sel telurnya yang sangat kecil-kecil sekali. Betul sekali. Di USG terbuktikan Mbak Fari sel telurnya kecil-kecil. Nah, tentunya ini juga akan berefek kepada nanti susah hamil, Momi. Jadi kesuburannya. Untuk tingkat kesuburannya. Tingkat probabilitas dia bisa hamil cepat atau tidak. Betul. Jadi mulai sekarang kita sarankan kepada Mbak Fari untuk rajin-rajin kontrol ke SPOG atau dokter kandungan terdekat untuk konsultasi masalahnya ini. Memang salah satu tanda dari PCOS ini adalah
sel telurnya yang kecil, kemudian dia akan jarang atau bahkan tidak akan haid sama sekali. Baik. Haid tidak bermasalah lah pokoknya ya dok ya. Bermasalah, haidnya iya. ya. Jadi Oke. salah satu wanita dikatakan subur dan gampang hamil itu adalah kalau haidnya dia teratur, rutin dengan siklus yang teratur tiap bulannya, Momi. Teratur, baik. Iya, baik. betul. Kondisi ini sendiri ya dok ya, kondisi medis seperti itu apakah bawaan dok, genetik atau ada sebab-sebab tertentu misalnya lifestyle atau mungkin pernah terkena infeksi apa gitu dok? Ya, memang banyak faktor yang menyebabkan PCOS ini orang Baik. bilang atau polycystic ovarian syndrome atau sindrom polikistik ini pada wanita. Salah satunya penyebabnya adalah bisa dikatakan faktor kegemukan, obesitas. Lifestyle Ya. seperti apa nih dok? Merokok, Ya. perempuan mungkin ya, Baik, tidur malam gitu atau gimana nih dok? Ya, lifestyle ini tentunya juga bergaya hidup yang tidak sehat tentunya, Om, ya. Mulai unhealthy lifestyle. unhealthy ya, dok, lifestyle, ya. suka makan makanan yang istilahnya banyak mengandung pewarna, pengawet. Apalagi di zaman sekarang kan semua serba fast food, serba instan ya serba dok instan. ya. Jadi diharapkan memang memakan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, komposisi sayur, buah, dan susu begitu harus seimbang. Oke, dan untuk kondisi psikis sendiri apakah bisa berpengaruh dok pada kondisi ini? Jadi misalnya seorang wanita itu stres berlebihan atau selain tadi unhealthy lifestyle tadi dok, Iya. itu apakah berpengaruh terhadap kondisi PCOS itu tadi itu dok? Kalau stres sendiri sih, kalau berpengaruh langsung terhadap PCOS sih tidak. Cuman dengan stres ini juga akan berpengaruh terhadap fungsi hormonal wanita. Jadi Baik. memang sangat disarankan untuk ibu-ibu yang ingin hamil atau sedang program hamil menurunkan ambang stresnya atau jangan sampai stres deh pokoknya gitu. Jadi be happy ya dok Iya, ya. be happy ya. Ya nonton drakor, Kode ini ya kan. nonton Kode drakor, buat bikin papa-papa. Indomie ya. Karena ini Ah. nanti selengkapnya ada di HF Channel ya. Iya. Kebetulan HF Channel saya melihat nih ya yang Subscribernya, subscribernya iya. banyak sekali yang bapak-bapak Iya, ya. jadi kalau pengen Dok, hamil, ya, kalau istrinya, pengen istrinya hamil jangan buru-buru. Ayo Bu, hamil ya. Pokoknya Tolong. dibahagiakan dulu. Iya betul. Ya Be kan? happy dulu. Nanti hamil itu adalah bonusnya. Om. Ditemenin nonton drakor atau Bu Tejo ya. Oh, kan, Bu Dok? Tejo ya tentunya. Baik, oke. Matur nuwun, terima kasih Dokter Krisna. Kita ke pertanyaan Oke, selanjutnya dari lanjut Fitri. Mami ya. Assalamualaikum Mami San. Ya, waalaikumsalam. Saya ibu hamil 8 bulan. Nah, ini beda 1 bulan nih dok sama saya ya. Iya, sekarang 28 ya Mami ya. Sekarang saya masuk 7 bulan dok 28 ya. Berarti minggu 28 ya. minggu nggih. Oke. Ini ibu hamil 8 bulan, berarti 32 sekitar 32 minggu nggih. Ya. Saya ibu hamil 8 bulan Momisan. Kenapa kadang kalau perut kencang ndak enak itu sedikit keluar keputihan. Nah ini tidak dijelaskan nih dok, perut kencangnya ini di bagian mana? Di atas atau di bawah, di samping atau di tengah, ini nggak dijelaskan. Tapi memang kadang kan kalau lagi hamil ini kan semakin besar, apalagi kalau anaknya besar ya dok, babynya ukurannya Apalagi besar. kembar ya kayak Momi anak yang pertama, Asya Oh Azhar. iya itu luar Aduh. biasa. Kita belum mengikuti perjalanannya. Kenapa kadang kalau perut kenceng ndak enak itu sedikit keluar keputihan dok. Nah itu tuh gimana dok? Ini juga tidak dijelaskan keputihannya bagaimana nih. Apakah sekedar keputihan lendir tidak berwarna ataukah ada baunya atau ada warnanya? Karena seperti yang kita tahu kalau keputihan itu ada indikasi medis tertentu kalau sudah berwarna dan berbau. Tapi ini ndak enak itu sedikit keluar keputihan. Nah mungkin keputihannya ini kalau saya rasa tidak terlalu mengganggu karena tidak dijelaskan secara spesifik nih dok. Iya. Nah ini pripun nih dok, gimana nih dok? Oke. Monggo. Kita Mong Fitri. bahas ya, Om Fitri ya. Kita bahas sedikit mengenai keputihan dan sejenisnya pada wanita hamil. Baik. Jadi banyak sekali Momi memang yang datang ke praktekan kemudian menanyakan, "Dok, saya ini hamil tua." Sudah mendekati persalinan kan tentunya itu Momi. Betul. 8 bulan. 8 bulan. Terus kok ada keluar lendir-lendir. Nah, di situ yang paling kita takutkan adalah lendirnya itu adalah cairan ketuban Momi. Nah, Itu 8 bulan sudah bisa keluar bisa, keputihannya? Oh, bisa sekali. Kalau baiklah. ketuban merembes keluar itu bisa sekali. Nah itu yang paling kita takutkan. Makanya Oke. kita buktikan, kita proof sampai itu memang bukan cairan ketuban. Caranya ada nanti dites pakai kertas lakmus namanya. Nanti kalau dia memang air ketuban, dia kertasnya akan berubah dari merah menjadi biru. Berarti yang keluar itu adalah air ketuban. Nah kalau yang keluar itu memang adalah air ketuban, berarti sudah ada tanda-tanda emergensi, ada warning.
Kalau apalagi bayinya masih prematur ya kan. Oh. Nah, kalau bukan air ketuban, itu kemungkinan yang terjadi adalah memang keputihan. Oke. Nah, keputihan di sini tergantung mulai dari dia warnanya, berbau atau tidak, dan juga bikin gatal atau tidak. Gatal Nah, atau tidak, itu. ya, Dok, ya. Jadi ada keputihan yang kita sebut di sini adalah keputihan yang fisiologis dan keputihan yang patologis. Nah, Oke. fisiologis ini maksudnya memang normal, wajar. Keputihan keluar sedikit seperti cairan lendir, warnanya bening, tidak ada bau, tidak bikin gatal, itu adalah normal. Tapi kalau pada ibu sudah- hamil itu normal ya, Dok, pada ibu ya? hamil pun itu normal. Nah, baik. tapi memang keputihan yang sering terjadi pada ibu hamil ini adalah Momi, dia ada tendensi ke arah jamur, Momi. Nah, gitu. Oh, baik. Kalau memang itu betul keputihan, kita harus buktikan juga, kita swab vaginanya. Swabnya bukan hanya corona loh ya. Ya, Kalau ya, di ya. Obgyn ada swab vagina. Swab vagina, Ya. baik. Kita swab, kita buktikan, dilihat di bawah mikroskop penyebab keputihannya ini apa. Nah, memang yang mayoritas terjadi pada wanita hamil ini keputihannya kebanyakan adalah karena jamur. Karena kita tahu bahwa wanita hamil dengan kenaikan berat badan, kemudian ada lipatan-lipatan. Nah, itu yang bikin lembab, kemudian mungkin sering kencing. Nah, betul kan? Itu, Dok, Sering betul. kencing. Itu salah satu Betul sekali. salah satu ujian kesabaran kalau lagi Iya, hamil itu adalah betul. tempat yang paling sering dikunjungi adalah kamar mandi, ya kan? Ya, itu dia. Makanya dengan kencing kan otomatis nyun sewu cebok, Cebok, air. badan lembab. Nah, akhirnya kadang kan jadi ibu-ibu lembab. juga males nih Iya. kalau apalagi kalau malam jam 2 pagi, jam 3 Nah, itu pagi. dia. Udah dikeringinnya seininya aja terus tidur gitu ya, Dok, Ya, ya. betul sekali. Itu yang bikin masalah nanti tumbuhnya jamur di daerah alat kelamin tersebut sehingga menyebabkan keputihan. Nah, biasanya cirinya adalah seperti putih susu kalau memang dia keputihannya karena jamur. Keputihan Jadi karena jamur. gumpal-gumpal gitu, Momi. Nah, ini dia menanyakan kenapa kadang kalau perut kenceng itu sedikit keluar keputihan. Jadi kayaknya keputihannya ini keluar kalau perutnya kenceng nih, Dok. Iya, memang jadi kan kalau kenceng itu tandanya berarti ada kontraksi ya. Jadi ada kontraksi, jadi rahim kontraksi, kemudian mulut rahim kan otomatis ikut kontraksi. Nah, vagina juga ikut kontraksi. Jadi dia akan mengeluarkan cairan itu. Makanya harus diperiksa. Pokoknya harus dipastikan cairannya ini cairan ketuban atau bukan selama hamil. Udah itu aja. Oh, jadi Iya. karena sudah usia kandungan masuk 8 bulan, sebaiknya Iya. kalau ada perut kenceng, khawatirnya itu adalah kontraksi yang apalagi kalau hamilan pertama suka nggak tahu nih kontraksi apa Iya, enggak ya, betul, Dok, ya. Iya, betul, Momi. Kemudian keluar keputihan, kita juga nggak tahu apakah itu benar-benar keputihan atau air ketuban karena usia kehamilan sudah 8 bulan, sebaiknya segera periksa. Gitu segera ya, Dok, periksa, ya? betul. Segera sekali. periksa. Baik. Iya. Oke, terima kasih, Dokter. Karena itu juga tanda-tanda emergensi salah satunya, Momi. Jadi selama pandemi, emergensi pada kehamilan. emergensi pada kehamilan. Karena selama pandemi ini memang disarankan kepada ibu-ibu hamil kalau tidak ada emergensi untuk setidak mungkin mendatangi rumah sakit karena kita tahu sendiri resikonya lebih besar. Ya, jadi kalau ada keluar merembes cairan ketuban itu adalah tanda emergensi kehamilan, jadi harus segera datang ke rumah sakit terdekat. Oke, Begitu. oke, gitu ya, Mom Fitri ya. Ya. Kalau nanti lain kali perutnya kenceng, tiba-tiba di celana dalamnya ada kok kayak keluar keputihan, nah sebaiknya segera diperiksakan atau Betul. mungkin konsul lebih intens sekarang kepada dokter obgynnya atau dokter obgyn terdekat, gitu ya, Dok, ya. Iya, betul. Oke, sekarang yang pertanyaan berikutnya dari Mom Selanjutnya. Miftah. Iya. Assalamualaikum Mom Isan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Mom Isan sekeluarga selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Matur nuwun. Titip pertanyaan dong Mom Isan. Oke, 2 minggu lalu usia kandungan 8 minggu. 8 minggu. Oke. Saya harus menjalani operasi pengangkatan kista Oh, karena kista saya sudah terpuntir. iya. Ya. Tapi alhamdulillah kemarin USG kondisi janin cukup baik. Alhamdulillah. Walaupun sekali masih ya. sangat rentan. Waktu itu memang harus segera operasi soalnya saya sudah sangat kesakitan dan obat anti nyeri yang diberikan tidak mempan sama sekali. Sesaat sebelum operasi saya harus ronsen paru sebagai salah satu screening COVID. Oke. Ya, yang ingin saya tanyakan kira-kira ada nggak sih Momi atau apa dampak ronsen paru yang telah saya jalani terhadap janin saya? Dan juga kira-kira apa yang dapat saya lakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan janin pasca operasi pengangkatan kista. Demikian Momi, terima kasih banyak Momisan dan Dokter Krisna. Monggo Dok, Oke, jadi ini lagi baik. hamil. Waktu hamil 8 minggu, Mom Miftah ini menjalani operasi pengangkatan kista. Ya Dok Iya, ya. betul sekali. Tapi alhamdulillah kondisi janinnya baik. Tapi Nah, ada deretannya sebelumnya yaitu dia
ronsen Betul, sesaat dada sebelum ya. operasi Foto kista ronsen ya dada. Momifta ini ronsen paru sebagai salah satu screening COVID. Nah ini yang yang ingin ditanyakan adalah dampak ronsen paru yang dijalani terhadap janin dan apa yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan janin pasca operasi pengangkatan kista. Baru 8 minggu nih dok, 8 baru minggu. 2 bulan. Tidak disebutkan ya Mami hamil keberapa ya? Tidak ya? disebutkan. Ini Baik. trimester pertama berarti ini. Iya, trimester pertama. Baik, masalahnya Momifta ini sebenarnya cukup complicated ya. Maksudnya hamil dengan kista. Nah, itu Ya. memang masalah yang cukup pelik. Karena itu sebagai dua sisi yang kita dilema, maksudnya si malakama juga. Kalau kita kehamilannya kita lebih pertimbangkan, takutnya kistanya tumbuh juga besar, juga. ya kan? Kalau kita ambil kistanya, salah satu efeknya yang berakibat ke bayinya bisa keguguran, gitu kan? Nah begitu ya dok, sampai bisa ya, menyebabkan keguguran ya? pasti semua tindakan pembedahan yang dilakukan saat kehamilan, apalagi kehamilan muda begini, faktor resiko untuk terjadi keguguran tetap ada. Tetap ada. Ya, jadi memang kalau ada hamil dengan kista, kita memang tidak terburu-buru untuk memutuskan langsung operasi atau tidak. Nah, kita evaluasi kistanya, baik itu mulai dari ukurannya dan juga letaknya, jenisnya dari kista tersebut. Kalau memang kistanya itu kecil ukurannya dan kita evaluasi tiap bulan, misalkan dia tambah kecil, berarti baguslah. Jadi kistanya istilahnya kalah sama janinnya. Jadi makanannya diambil janinnya semua, kistanya dia mengecil. Tapi kalau masalah di sini timbul adalah saat kistanya ini tetap ukurannya tetap besar atau malah tumbuh lebih besar daripada janinnya. Nah, ini yang harus dipertimbangkan. Itu memang sangat disarankan untuk dioperasi, diangkat kistanya, diambil kistanya, dan usia kehamilan yang ideal untuk melakukan operasi ini sebenarnya di antara 16 minggu, Momi. Jadi 4 bulan. 16 minggu berarti 4 bulan. Iya, tapi jadi ini Momifta ini 8 minggu. 8 minggu. Karena Momifta ini kalau kita baca dari pertanyaannya itu emergency, Momi, karena dia sudah terpuntir kistanya. Betul. Nah, terpuntir tuh gimana ya dok? Jadi mungkin karena ukurannya yang cukup besar, ya kan? Jadi kista itu ada dua kemungkinan. Karena terdesak dengan pertumbuhan rahim yang ada isi janinnya, akhirnya dia muntir kistanya itu. Muntir, kemudian di tangkai kistanya itu kan ada saraf-saraf tentunya kan. Betul. Dengan muntirnya kista itu otomatis bikin nyeri yang cukup hebat sekali memang. Nah, itu yang bikin Momifta emergency dilakukan operasi karena nyeri sekali saat terjadinya puntiran dari tangkai kistanya itu. Atau yang kedua yang sering terjadi juga adalah kistanya pecah, Momisan. Jadi kistanya pecah itu juga tindakan emergency juga, harus segera saat itu juga dilakukan operasi. Jadi selain terpuntir dan juga pecah. Ini yang bikin emergency. Kista dalam kehamilan harus segera diangkat, harus segera dibuka, segera dioperasi. Baik. Seperti itu. Jadi memang kalau lihat pertanyaannya Momifta itu adalah kistanya yang terpuntir, jadi usia kehamilan berapapun kan harus diangkat. Kistanya harus dibuka, operasi perutnya. Jadi diangkat. Nah, masalahnya adalah sekarang kan di masa pandemi ini, nah kita juga takut kan corona, screening segala macam untuk diagnostik. Tetapi pada peraturan Menkes yang terbaru sebenarnya untuk wanita hamil tidak disarankan untuk foto ronsen. Karena memang kalau dari beberapa penelitian masih kontroversial ini sinar radiasi yang ditimbulkan, dampaknya terhadap janin, apalagi pertumbuhan janin yang di awal-awal trimester pertama ini kan masih pembentukan organ semuanya. Jadi memang harus hati-hati sekali kalau memang perlu dilakukan ronsen. Jadi mungkin saat itu juga sudah dilakukan atau dikasih perlindungan atau jadi ada apron namanya untuk menutup bagian perut itu terbuat dari timbal untuk mengurangi radiasi kepada janin. Tapi ini udah terlanjur dilakukan nih dok, gimana dok? Ya, kalau udah terlanjur dilakukan ya kita evaluasi saja tiap bulan, mungkin
Mom Miftah nanti rajin-rajin kontrol untuk melihat perkembangan janinnya di dalam rahim, USG untuk melihat apakah ada kelainan-kelainan anatomisnya dari bayinya. Mudah-mudahan sih Mudah-mudahan tidak ya dok ya. tidak. Jadi Mom Miftah jangan berkecil hati Ya, dulu. tidak usah berkecil hati dulu. Resiko ada, tapi tetap bahwa kita harus optimis. Harus optimis. optimis. Ya, tentunya juga harus didukung dengan suplemen-suplemen dan makanan yang bergizi. Ya, banyak minum susu, kemudian makanan-makanan sehat, seimbang, sayur, buah, semuanya. Insya Allah mudah-mudahan tidak menimbulkan kelainan yang signifikan di janinnya nantinya. Begitu. Iya, betul sekali. Baik, itu tadi pertanyaan dari Mom Miftah ya dok. Sekarang pertanyaan berikutnya, ya ini kita maraton ya karena cukup banyak nih pertanyaannya. Jadi, yakin saya, soalnya yang posting Q&A ini adalah selebgram Asya Azza, followernya yang sudah puluhan ribu, ya kan? Ini seneng banget nih ibu-ibu berpartisipasi, banyak banget yang berpartisipasi. Iya, terima kasih nih, juga ya, Mami ya. Ya ini kita kira-kira ngobrol di sini ya bisa sampai minggu depan ya. Alhamdulillah Dokter Krisna masih akan ada di sini sampai akhir bulan ya, menuju akhir bulan ya kan. Biar saja pasiennya mau sesar yang di sana disuruh menunggu. Ya. Oke, berikutnya ada dari Mom Ima ya. Iya. Halo Mami, halo Mom. Mom, sekarang saya kehamilan 38 minggu. Oke, 38. Sudah siap-siap ini Mami? Sudah siap ya. Iya, ini betul. kehamilan ketiga nih dok. Kehamilan ketiga, tapi saat ini saya minggu. keputihan kuning parah. Nah, vagina sakit, pinggul juga ngilu. Di kehamilan sebelumnya saya tidak pernah seperti ini. Apakah ini wajar ya Momi? Juga apa yang harus saya minum selain obat kalsium dan suplemen makanan dari dokter untuk imun saya? Karena jujur saya agak takut menghadapi tes atau rapid test pada saat persalinan nanti. Tiap hari saya minum CDR atau UC 1000. Ini kita sebut merek jadi ya dok. Vitamin C ini berarti ya. Ya, vitamin C. Vitamin C 1000. Vitamin C 1000. Apakah aman Momi? Makasih sebelumnya, semoga dibahas. Oke. Jadi ini kehamilan ketiga, dok? Kehamilan ketiga 38 minggu ya. 38 minggu. Wah, sudah siap. Mom siapa tadi? Mom Ima. Oke. Keputihan kuning parah, vagina sakit dan pinggul juga ngilu. Sepengetahuan saya nggih, Dok, kalau sudah 38 minggu pasti tekanan di vagina akan luar biasa ya. Yeah. Akan sakit dan pinggul juga ngilu karena dulu waktu yang Asya Azza apalagi kalau kembar udah berdiri salah, duduk salah, miring salah, apa salah gitu. Nah, ini tidak disebutkan mungkin berat bayinya saat ini atau bagaimana, tapi ini yang jelas Mam Ima menyebutkan kehamilan 38 minggu, kehamilan ketiga, sebelumnya nggak pernah seperti ini, sekarang seperti ini. Bagaimana nih dok? Oke, baik. Apakah wajar kata? Ya, sekali lagi kita bahas lagi keputihan ya Mom ya. Jadi kalau kasus yang seperti dihadapi Mom Ima ini, keputihannya sudah berwarna, kemudian sudah menimbulkan keluhan. Ini pasti keputihan yang patologis tentunya. Pasti ada penyebabnya, entah itu dia bakteri atau jamur. Nah, memang untuk lebih jelasnya apa sih yang menyebabkan ini, tentunya dengan swab vagina tadi. Dilakukan swab, diambil cairan keputihannya, kemudian diperiksakan ke laboratorium. Tapi sudah 38 minggu nih dok. Ya. Nah, justru itu Momi, yang ditakutkan adalah 38 minggunya ini, karena keputihan ini bisa menjadi salah satu faktor ketuban pecah. Belum waktunya. Oh, baik. Nah, jadi keputihannya ini, iya betul. Jangan menyepelekan kalau keputihan. Ya, betul sekali. Ya, apalagi keputihannya ada. Apalagi kalau terjadi di awal-awal kehamilan ya, Momi, maksudnya di trimester kedua gitu, takutnya menyebabkan ketuban pecah prematur namanya. Jadi nanti bayinya juga masih kecil, ketubannya habis keluar semua. Nah, mau tidak mau bayinya otomatis harus dikeluarkan juga sebagai bayi prematur begitu. Jadi harus waspada juga pada ibu hamil yang mengalami keputihan di sini. Baik betul. Itu berbau atau tidak berbau atau bagaimana? Nah, tentunya tadi bahwa kalau keputihannya fisiologis, tidak ada perubahan warna, bau atau gatal, itu mungkin bisa masih dalam wajar ya Momi ya. Tapi kalau sudah ada keluhan seperti Mom Ima ini, warnanya sudah kekuningan, ada bikin nyeri di panggul, berarti kan sudah ada infeksi. Nah, infeksinya ini bisa naik ke dalam sampai masuk ke dalam selaput ketuban, menyebabkan ketuban pecah, itu yang cukup ditakutkan atau berbahaya buat kehamilan. Jadi harus segera diobatin. Nah, kalau pasien-pasien seperti ini biasanya kalau datang ke praktek saya, tentunya juga kita memberikan antibiotik kan harusnya Momi untuk melawan bakteri ataupun anti jamur untuk kandidanya itu atau jamurnya itu. Kita harus hati-hati karena ada bayi di dalam rahim tersebut. Nah, saya lebih prefer atau lebih suka memberikan obat yang dimasukkan ke dalam vagina, semacam peluru itu Momi.
Nah, Jadi tidak oral ya dok, tidak iya, diminum. mengurangi resiko transmisi ke transmisi janin. kepada Iya, baby. betul. Oke. Jadi tetap harus diobatin, itu keputihannya diperiksakan dulu memang. Baik. Oke, matur nuwun itu tadi. Semoga menjawab Mom Ima ya, Iya. karena ini sudah 38 minggu. 38 minggu. Dan Ya. tentunya juga nyerinya belum tentu karena keputihan Momi. Mungkin Belum. memang sudah ada kontraksi-kontraksi Memang palsu. sudah ada kontraksi-kontraksi Seperti yang ya, Momi force jelaskan tadi, contraction memang ya. sudah ada tekanan Sudah ada tekanan di bawah betul. karena gravitasi kepala bayi sudah mulai menekan Sudah mulai otot-otot turun, panggul, ya. sudah menekan dinding kandung kencing, semuanya seperti itu.